Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi kajian yang berjudul Set Preset Before Ramadan, Upgrade Diri dan Glow Up Hati. Materi ini sudah pernah disampaikan di acara keputrian di hari Jumat terakhir menjelang Ramadan di bulan Sya'ban. Materi ini dibuat oleh tim KSR, yaitu Kajian Sahabat Remaja. Jadi materinya adalah ditujukan persiapan Ramadan untuk remaja, teenager. Selamat menyimak. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hati kita nih? Udah siap belum menyambut Ramadan yang tinggal menghitung hari kurang lebih semingguan ini? Atau masih banyak sampah yang nyangkut nih? Sampah apa yang dimaksud? Sampah itu segala hal yang mengotori hati kita sehingga kita nggak siap menyambut Ramadan. Segala hal yang bikin hati kita itu males ketemu Ramadan. Padahal Ramadan adalah tamu istimewa, hadiah istimewa yang Allah siapkan, yang Allah hadirkan untuk hadir di tengah kehidupan kaum muslimin, umatnya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena di dalam Ramadan itu banyak banget keutamaan-keutamaan di mana pahala-pahala kita nanti ketika melakukan kebaikan itu berkali-kali lipat, bahkan Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Berkali-kali lipatnya itu tergantung kualitas puasa kita nanti. Maka sudah seharusnya gitu kita tuh berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan nanti di bulan Ramadan. Tapi apa jadinya kalau menyambutnya saja males-malesan? Kenapa sih, apa yang bikin males? Atau enggak merasa biasa aja menghadapi Ramadannya? Bisa jadi karena kita udah keseringan, ya udah rasanya tuh biasa karena setiap tahun ya ketemu Ramadan. Sejak usia TK udah mulai belajar berpuasa Ramadan hingga usia SMP, SMA mungkin ya. Jadi udah lebih dari 8 kalian mungkin ya. Jadi malah jadinya B aja, bukannya jadi istimewa. Nah itu bisa jadi kalau perasaan itu nempel hari ini di hati-hati kalian, harus dicek-recek nih apa penyebabnya, dan itu tuh harus segera dinetralisir, didetoks agar jangan dibiarin, karena itu akan mempengaruhi nanti ketika masuk Ramadan energinya jadi nggak powerful. Udah ketemu jawabannya belum nih? Ubur-ubur ikan lele, jawab dulu Le. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Seminggu lagi Sya'ban ini akan berlalu. Namun tahukah teman-teman di bulan Sya'ban ini juga kalau kita melihat contoh Rasulullah itu betapa Rasulullah banyak mempersiapkan kebaikan-kebaikan untuk persiapan menghadapi perlombaan amal kebaikan di bulan Ramadan. Jadi ini tuh kalau kayak lomba tuh persiapan akhirnya, hampir mau bentar lagi mau turnamen gitu. Nah, ada apa dengan bulan Sya'ban? Kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa 1 bulan penuh selain di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa selain di bulan Sya'ban. Nah, karena bulan Ramadan itu aktivitas utamanya itu adalah saum, berpuasa, maka ibaratnya itu kalau ada yang lagi perlombaan nih, mau ada perlombaan karate, maka persiapannya itu ya yang nyambung dengan yang nanti dilombakan. Kalau lombanya karate, tentu saja semakin dekat ke waktu perlombaan, latihan karatenya itu makin sering. Begitupun ketika kita udah mau deket nih deadline-nya tuh 1 minggu lagi mau lomba, melakukan banyak kebaikan, terutama amalan utamanya itu saum di bulan Ramadan, maka wajar kalau
selama bulan Sya'ban, sisa waktu di bulan Sya'ban yang seminggu ini, harus lebih banyak lagi saumnya sebagai latihan agar badan kita, fisik kita, semua mental hati kita tuh sudah terbiasa dengan persiapan saumnya, sehingga nanti hasilnya optimal untuk meraih derajat takwa di bulan suci, di bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada malam nisfu Sa'ban, Allah melihat kepada makhluknya dan mengampuni semua dosa mereka, kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuhan. Jadi sudah dilalui ya malam nisfu Sa'ban, malam pertengahan bulan Sa'ban. Pada saat tersebut Allah melihat kita semua dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, kecuali kalau kita tuh lagi bermusuhan. Maka ketika selama bulan Sa'ban ini, kalau pengen dapat ampunan Allah, berbaik-baiklah, bermaaf-maafanlah dengan siapapun yang kita kenal yang sedang konflik sama kita mungkin. Atau kita cek-recek lagi. Kita pernah nyakitin orang nggak? Dengan ucapan kita mungkin. Intinya banyak-banyakin minta maaf kepada orang-orang sekitar. Agar hati kita udah suci, memasuki bulan suci. Dan dosa-dosa kepada hablum minan nasnya itu udah clear gitu. Sehingga memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, fisik yang siap. Kemudian dalam hadis riwayat An-Nasai, bulan Sa'ban adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ini adalah Rasulullah memperbanyak amalan puasa karena kata Rasulullah di bulan Sa'ban adalah bulan di mana amal-amal kebaikan itu diangkat kepada Allah dan Rasulullah ingin sekali ketika pada saat amalan ini dilaporkan kepada Allah dalam keadaan terbaik, yaitu dalam keadaan orang yang sedang berpuasa. Jadi di dalam 1 tahun itu ada 1 bulan yang itu adalah jadwalnya malaikat ngasih rapot amalan manusia, amalan kita. Maka sudah sebaiknya kebayang kalau hati kita tuh tadi ya masih ada sampah-sampah, niat-niat yang belum clear untuk memasuki bulan Ramadan. Masih ada konflik yang belum beres gitu sama teman, sama orang tua kah, sama saudara gitu. Artinya belum bersih lahir batin, maka sayang banget gitu ketika nanti malaikat ngelaporin rapot kita itu ada merahnya. Maka mumpung masih ada sisa di bulan Sa'ban ini, yuk kita banyak maaf-maafan sama memperbaiki ibadah kita kepada Allah juga kepada sesama manusia. Nah, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Sa'ban. Antara lain yang pertama itu adalah pemindahan kiblat. Pada bulan Sa'ban, perintah Allah Subhanahu wa taala turun untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa Palestina ke Ka'bah Mekah. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam. Jadi ketika Rasulullah pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ketika sudah tinggal di Madinah itu 1,5 tahun, itu selama 1,5 tahun awal itu Rasulullah sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu suka dibully sama orang Yahudi. Kata orang Yahudi, lah katanya orang Islam, agamanya Islam, tapi kok ajarannya sama aja, ibadahnya menghadap ke Masjidil Aqsa seperti Yahudi gitu. Jadi itu dijadikan bahan olokan, bahan ejekan oleh orang Yahudi. Maka Rasulullah pun secara manusiawi ya sedih, kaum muslimin pun sedih. Sehingga Rasulullah seringkali naik ke atas bukit, kemudian menengadahkan wajahnya ke langit, melihat ke arah langit dan ngebatin gitu. Kapan ya? Jadi tapi nggak berani keluh kesah secara lisan kepada Allah gitu, tapi hanya ngebatin aja, pengen rasanya satu waktu itu sholat tapi ngadapnya tuh ke Ka'bah sebagaimana Nabi Ibrahim waktu dulu. Jadi
Dan akhirnya turunlah ayat terkait dengan pemindahan arah kiblat. Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang itu menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin dan sebagai eh, balasan telak kepada kaum Yahudi gitu. Jadi membungkam ejekan orang Yahudi tadi. Dan artinya pelajarannya apa? Bahwasanya kalau kita nih punya keinginan apapun atau enggak punya masalah yang enggak bisa dicurhatin kepada teman kita, pada siapapun gitu. Jadi cuma ngeganjel di hati aja, ngebatin gitu ya. Jangan khawatir. Sepanjang kita masih koneksinya tuh bagus sama Allah, karena connecting terus gitu. Insya Allah, Allah pun maha mendengar dan maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Jadi akan ada waktunya Allah akan kabulkan meskipun lisan kita enggak bicara keinginan kita apa, tapi di hati aja, ya Allah gitu ya. Itu insya Allah eh, peluang untuk dikabulkan doanya juga Allah maha mendengar doa-doa kita. Jadi teruslah lakukan connecting sama Allah dimanapun kalian berada pada kondisi apapun hati kita saat ini. Yang kedua adalah malam nisfu Sa'ban. Malam pertengahan bulan Sa'ban dikenal sebagai malam yang penuh ampunan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya yang memohon ampun dengan tulus. Jadi ini sudah dilewati malam nisfu Sa'ban ini. Nanti ya pelajarannya. Berarti banyak-banyaklah beristighfar. Pelajarannya adalah banyak-banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah di bulan Sa'ban ini juga berkenan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, peningkatan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa bulan Sa'ban adalah bulan di mana catatan amal manusia diangkat ke langit. Sehingga Rasulullah memperbanyak ibadah, yaitu puasa sunnah. Maka bulan Sa'ban ini saatnya latihan untuk melakukan berbagai amal kebaikan, entah itu sedekah, saum, amal-amalan sholat malamnya, sholat tahajudnya, witirnya gitu, itu lebih diperbanyak intensitas, kualitas dan kuantitasnya dibandingkan di bulan-bulan sebelumnya. Karena mau memasuki gerbang turnamen, gerbang perlombaan amal kebaikan di bulan suci agar optimal hasilnya meraih derajat takwa. Nah ini ya pemindahan kiblat yang terjadi di bulan Sa'ban yaitu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dan itu terjadinya itu pada saat Rasulullah itu sholat asar di baru 2 rakaat Rasulullah melakukan sholat asar, kemudian di rakaat ketiga langsung tidak menunggu sholatnya beres dulu, langsung pindah kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram. Dan lumayan kaget kaum muslimin saat itu, tapi ya samina wa atona, kami mendengar dan kami taat ketika lihat Rasulullah sebagai imam sudah berpindah arah kiblatnya, ya ngikutin. Dan itu juga menjadi tamparan keras bagi orang Yahudi betapa ketaatan kaum muslimin kepada Rasulullah, kepada perintah Allah itu bersegera, wasari'u, sebagaimana yang di dalam Quran surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u, bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi karakter orang-orang yang beriman itu ketika turun perintah Allah itu, ketika tahu ada perintah Allah, maka itu bersegera menaatinya. Tidak menunda-nunda, nanti aja deh gitu. Yaitu yang menjadi ibrah pelajaran bagi kita hari ini. Bulan Sa'ban dikenal sebagai bulan penghubung antara Rajab dan Ramadan. Rajab, Sa'ban, Ramadan ya. Jadi bulan Sa'ban ini ada di antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sa'ban itu kayak bulan kejepit. Kalau bulan kejepit, karena bulan kejepit itu jadi banyak orang-orang yang lalai. Rasulullah sampaikan, bulan ini banyak orang yang lalai. Berbeda dengan ketika bulan Rajab di mana
pahala-pahala dilipat gandakan. Jadi banyak yang mengisi dengan amalan-amalan di bulan Rajab. Tapi masuk bulan Sa'ban, lalai kembali. Jadi kalau kita tidak mau menjadi orang yang rugi, maka manfaatkan waktu bulan Sa'ban ini dengan berbagai amal kebaikan yang lebih intensnya, itu lebih meningkat dibandingkan di bulan Rajab. Apalagi udah mau masuk ke bulan Ramadan. Nah, ini ketiga bulan ini bisa diibaratkan sebagai sebuah perjalanan menuju puncak spiritual. Jadi ada 3 tahapan. Pada saat bulan Rajab itu diibaratkan adalah tahap perencanaan dan niat kuat, atau tahap menanam kebaikan, tahap menanam benih-benih ketakwaan. Kemudian di bulan Sa'ban, kalau sudah ada niat kuat di bulan sebelumnya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadahnya, maka di bulan Sa'ban adalah tahap latihan, realisasi, dan persiapannya. Ibaratnya mau masuk ke perlombaan semakin dekat, jadi intensitas latihan amal solehnya itu lebih diperbanyak. Entah itu amalan saumnya, latihan bersedekahnya, latihan mengelola emosinya, itu di bulan Sa'ban diperbanyak, diperbagus lagi kualitas-kualitasnya. Sehingga apa? Pas masuk bulan Ramadan, itu akan menjadi tahap pencapaian dan penuaian hasil. Jadi akan kelihatan nih, orang yang happy di bulan Ramadan, bersemangat mengisi amal kebaikan di bulan Ramadan, itu adalah hasil dari persiapan di bulan-bulan sebelumnya, niat kuat di bulan-bulan sebelumnya. Apakah kita bisa meraih optimal posisi derajat takwa ataukah tidak? Dan kata Allah disampaikan bahwasanya derajat takwa itu dimiliki oleh orang-orang yang beruntung, muflihun. Bahasanya tuh muflihun. Muflihun itu berasal dari kata falaha. Falahun itu adalah diibaratkan kayak orang yang bertani. Jadi untuk meraih derajat takwa itu sama kayak orang yang bertani, penuh dengan dituntut upaya kesungguhan, keseriusan, dan ketelatenan untuk melewati proses ketika memilih benihnya, kemudian ketika menanam, setelah menanam yang nggak bisa dibiarin gitu aja, lalu dipupuk, dirawat setiap harinya, dicek apakah ada hama atau tidak, lihat perkembangan tanamannya, sampai pada saat hari H, hasil panennya itu dipastikan berhasil. Itulah perumpamaan orang-orang yang beruntung, muflihun. Jadi ibarat kayak petani gitu kan. Maka kalau kita ingin berhasil meraih derajat takwa di bulan Ramadan, berarti mulai dari penghujung Sa'ban ini, kalau kemarin masih lalai, belum cukup persiapan, naikkan intensitas persiapannya. Insya Allah tidak ada kata terlambat jika kita ingin bertaubat. Prepare for Ramadan. Jadi Sa'ban itu sebagai bootcampnya ibadah. Pernah ya teman-teman ikutan bootcamp? Di situ biasanya dilatih banyak target-target amalan yang dilakukan pada saat bootcamp itu. Jadi amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW di bulan Sa'ban itu banyak hal. Di antaranya itu adalah memperbanyak puasa sunnah, kemudian memperbanyak doa dan istighfar, membaca Al-Quran, bersedekah, memperbaiki hubungan sosial, bersedekah, kemudian memperbaiki hubungan sosial. Jadi kalau ada yang lagi nggak baik-baik aja hubungannya dengan teman, dengan orang tua kah, dengan saudara, ya sesegera mungkin meminta maaf sehingga sudah clear masalahnya hingga masuk ke bulan suci itu dalam keadaan sudah baik lahir batin, sudah siap, sudah bersih.
Kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, karena di bulan Sa'ban ini adalah bulan diturunkannya ayat tentang sholawat, perintah bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apapun kita lagi beraktivitas seperti apapun itu bisa sambil sholawat. Sehingga bahkan ada yang menargetkan dirinya untuk bersolat ribuan kali setiap harinya. Karena saking besarnya pahala, jadi satu kali bersolawat Allah janjikan 10 kebaikan untuk kita. Allah membalas kebaikan. Apalagi ini kalau sholawatnya itu sampai ratusan, ribuan setiap harinya kepada Rasulullah. Maka Allah janjikan kemudahan dalam segala urusan lewat wasilah sholawat. Ya, semangat meningkatkan kualitas ibadah kita di penghujung bulan Sa'ban. Insya Allah itu adalah sebaik-baik persiapan memasuki Ramadan istimewa. Ya, selain tadi persiapan yang tadi, kita juga harus betul-betul memastikan hati kita tuh udah baik-baik aja di penghujung bulan Saban ini. Mental health check ya, refleksi diri di bulan Saban. Sudahkah hati kita, mental kita tuh dalam keadaan sehat? Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa capek banget, bukan cuma fisik tapi juga hati dan pikiran? Kayaknya tuh bete bawaannya. Kayaknya tuh gelisah, nggak menentu, menjalani hari itu kayak kayak malas gitu. Buka mata gitu, lihat matahari yang bersinar itu udah ganti hari lagi, tapi suasana hati masih mendung-mendung aja gitu. Nah, itu cepat-cepat dipulihkan kesehatan mental kita ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara banyak-banyak beristighfar, banyak zikir, kemudian dicari tahu akan masalah penyebabnya itu apa. Kalau akan masalah penyebabnya itu adalah hubungannya lagi nggak baik-baik aja sama siapapun itu, sama orang terdekat kita, sehingga itu jadi beban, atau enggak lagi ada target-target sekolah yang belum tercapai, lagi susah untuk memulai pelajaran dan sebagainya, maka mohon sama Allah, banyak-banyak berdoa sama Allah. Segera selesaikan itu, banyak berdoa, insya Allah Allah yang memudahkan segala urusan. Jadi banyakin sujud sama Allah biar solusinya itu didekatkan. Kemudian ya memperbaiki hubungan dengan sesama, coba diselesaikan satu-satu di tracker ya, pakai tracker, di list masalah yang bikin hati kita itu lagi mendung tuh apa aja, di list. Coba diurai satu-satu, mau diberesin yang mana dulu gitu. Disertai dengan doa sama Allah, insya Allah akan perlahan hati kita akan cepat pulih. Sehingga siap memasuki bulan Ramadan dalam keadaan hati yang happy, insya Allah. Pastikan teman-teman mengawali hari dengan banyak membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu adalah doa untuk membuat hati kita itu happy, membuat hati kita itu jauh dari rasa gelisah, sedih, jauh dari rasa malas, lemah, letih, loyo, lunglai, pokoknya hal-hal yang bikin kita tuh nggak bersemangat menjalani hari gitu. Padahal kita bentar lagi akan kedatangan tamu istimewa, yaitu Ramadan yang mulia. Jadi pastikan kita detox dulu hati kita itu, salah satunya amalan awalnya itulah dengan memperbanyak zikir perlindungan, doa perlindungan, zikir al-masurat ya, pagi dan sore hari. Setelah sebelumnya itu curhat sama Allah di setiap sholat kita, di waktu-waktu mustajab, yaitu sholat tahajud, sholat witir. Dan salah satu yang harus penting dilakukan itu juga adalah digital detox, fokus ibadah di Sa'ban tanpa gangguan gadget. Niatnya misalnya cuma mau cek satu hal, malah keterusan jadi scroll sampai lupa waktu sejam, setengah jam, sejam, 2 jam. Nah, ayo siapa yang kayak gitu?
Ya kadang kita terjebak ya pada yang namanya setan gepeng ini. Jadi memang itu pentingnya bikin list ibadah yang harus dilakukan per harinya tuh. Agar kita tuh nyadar gitu bahwa habis ngerjain, habis sholat duha, checklist, habis sholat duha, oh belum beresin target satu hari satu juznya belum misalnya, atau zikirnya belum, sholawatnya belum nyampe 100 kali, istighfarnya belum gitu, kayak gitu-gitu. Akhirnya kalau itu ditulis di list, jadi kebayang banyak target ibadah yang belum dilakukan sehingga nggak sempet ketika pun buka HP itu ya seperlunya aja. Itu bisa jadi cara yang ampuh untuk digital detox, insya Allah ya. Nah, ini ada aplikasi Islami yang ngebantu teman-teman semua untuk memaksimalkan ibadah di bulan Sa'ban. Catat target ibadah harian dan evaluasi progresnya. Contohnya adalah Quran aplikasi, biar makin rajin baca Al-Quran. Kemudian ada zikir reminder, bantu kita lebih sering mengingat Allah ya. Ada tasbih digital juga. Kemudian to-do list ibadah untuk mencatat target ibadah harian dan evaluasi progresnya. Ramadan ibadah checklist itu bisa di print out atau enggak printable ya, atau enggak di HP juga bisa, di gadget itu udah banyak aplikasinya hari ini. Tinggal pilih nyamannya yang mana. Tapi ya, dan itu menjadi alat yang bisa ngebantu kita untuk membuat target-target ibadah kita lebih tercapai. Insya Allah. Jangan jadikan Ramadan yang akan kita masuki itu menjadi Ramadan yang be aja. Jadikan Ramadan itu adalah tamu istimewa yang hadir dalam kehidupan kita. Meski kalau misalnya kemarin itu Ramadan-Ramadan yang telah lalu berapa ya lebih dari 10 kali misalnya udah melakukan ibadah Ramadan setiap tahunnya, itu belum ada kesan yang gimana, maka jadikan, azamkan, niatkan agar Ramadan kali ini tuh adalah Ramadan yang paling istimewa yang kita isi dengan penuh kesungguhan ketika beribadah kepada Allah. Jadi Ramadan bukan sekadar bulan yang datang setiap tahun, tapi kesempatan emas untuk memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah. Mari jadikan bulan Sa'ban itu sebagai momen self reset, jadi di reset lagi ya diri kita untuk membersihkan hati dari dosa, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan membangun kebiasaan baik. Kita inginkan memasuki Ramadan dalam keadaan siap, dalam keadaan happy, dengan hati yang bersih dan semangat yang baru, yang powerful. Semoga Allah memberi kita umur panjang, kesehatan, dan kemudahan untuk menjalani Ramadan dengan maksimal. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman semua bersiaplah, bersinarlah, dan jadilah pribadi terbaik untuk menyambut Ramadan. Allahu Akbar. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak hingga akhir, hingga materi akhir. Semoga bermanfaat materinya. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika postingan ini bermanfaat, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Wassalam.